Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how have you been? Hopefully you and family in a good condition. Keep clean, keep healthy, and just stay at home. Today is Thursday, 9 April 2020, and it's English time. At the end of this video, there is a bonus. So, just keep watching until finish. And let's begin our learning today by saying Bismillahirrahmanirrahim. Our material today is about question tag. How do you spell question tag? It's Q, U, E, S, T, I, O, N, T, A, G. Yeah, question tag. Question tag is a statement followed by a mini question. And its function is to ask for confirmation. Penggunaan question tag di dalam bahasa Inggris biasanya dalam case seperti ini. Contoh yang pertama, we are studying English, right? Contoh yang kedua, Ustazah Ricci is an English teacher, right? Dan contoh yang ketiga, you are smarter than me, right? Kalau tadi merupakan contoh case yang biasa terjadi atau digunakan di dalam question tag di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia, contohnya akan ada di slide berikut ini. Contohnya itu adalah, kamu sudah makan kan? Kan di situ sengaja Ustazah tuliskan dengan berwarna hitam, karena kan di situ merupakan contoh case question tag di dalam bahasa Indonesia. Dan contoh lainnya, hari ini hari Kamis kan? Dan contoh yang lain, kamu sekolah di IBS kan? Penekanan kan di akhir kalimat itu merupakan question tag. Jadi, maksud dari question tag itu adalah pertanyaan penekanan di akhir kalimat yang bertujuan untuk menanyakan konfirmasi terhadap apa yang akan ingin kita tanyakan kepada orang lain. Sebelum kita masuk ke contoh question tag yang berikutnya, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang auxiliary verb. Auxiliary. Di dalam bahasa Indonesia, auxiliary berarti kata kerja bantu. Auxiliary itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah to be. Untuk present, to be yang kita gunakan itu ada am, is, are. Untuk past tense, to be yang kita gunakan adalah was dan were. Auxiliary yang kedua itu ada 3D. D yang pertama itu do, D yang kedua does, dan D yang ketiga did. Di dalam present kita gunakan do atau does. Dan untuk past tense kita gunakan did. Auxiliary yang ketiga itu ada 3H. H yang pertama have, H kedua has, dan H ketiga adalah had. Has atau have digunakan untuk present dan had digunakan untuk past tense. Dan yang terakhir itu adalah modals. Modals itu mencakup ada will, can, may, must, and etc. After knowing about definition, function, and auxiliary, we need to know about the formula. Formula in bahasa Indonesia means rumus. Dan rumusnya itu ada yang pertama, apabila kalimatnya positif, maka question tag-nya itu harus negatif. Dan perhatikan tanda panah yang di bawah. Di situ ada auxiliary, plus not, dan plus subject. Auxiliary itu yang sudah kita pelajari pada slide yang sebelumnya. Dan untuk rumus yang kedua itu kebalikannya. Apabila kalimatnya negatif, maka question tag-nya itu harus positif. Dan panah di bawahnya itu, apabila question tag-nya positif, kita menggunakan auxiliary plus subject. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita akan mengerjakan beberapa contoh dari kalimat question tag. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama itu ada sentence. Kita mulai dari sentence terlebih dahulu. Sentence di dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Untuk kalimat yang pertama, she is a student. Yang kedua, Abdullah and Rajab will go to masjid. Kalimat ketiga, he told the true story. Next, we are a big family.
Next, we haven't do our homework. Next, she likes a flower. And last, they don't want to drink a little water. Untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan bersama-sama apa jawaban yang tepat untuk sentence yang pertama. Mari kita perhatikan contoh kalimat yang pertama. She is a student. Kalimat yang pertama berbentuk kalimat positif karena tidak ada kata-kata not di dalam kalimat yang pertama ini. Jadi, kita ingat lagi rumusnya. Apabila kalimatnya berbentuk positif, maka question tag-nya harus bersifat negatif. Dan pada kalimat pertama ini kita menemukan adanya auxiliary, yaitu is. Mari kita ulangi rumus yang sebelumnya. Apabila kalimatnya positif, maka question tag-nya itu harus negatif. Dan question tag-nya itu auxiliary. Pada kalimat yang pertama, auxiliary-nya menggunakan is. Dan kita tambahkan not, is not. Dan kita akan menambahkan subject. Mari kita lihat contoh kalimat yang tadi. Jadi, question tag dan jawaban yang tepat untuk kalimat pertama itu adalah isn't she atau is not she. Karena subjeknya di sini adalah she. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Abdullah and Rajab will go to masjid. Di kalimat kedua ini kita juga menemukan adanya auxiliary. Ini dia, will. Will merupakan modal. Dan seperti contoh kalimat yang pertama, modal, maka modalnya adalah will. Dan karena kalimat kedua ini dia bersifat positif, maka question tag-nya harus negatif. Will kita tambahkan not, dan subjeknya di dalam question tag itu kita tidak boleh memasukkan subjek nama orang. Contoh di kalimat nomor 2 ini ada dua subjek, ada Abdullah and Rajab. Jadi kita menggunakan subjek pronoun. Dan pronoun dari Abdullah and Rajab itu adalah they. Jadi jawaban yang tepat untuk question tag nomor 2 itu adalah won't they atau will not they. Next, kalimat ketiga. He told the true story. Pada kalimat ketiga, kita tidak menemukan sama sekali adanya auxiliary. Tidak ada is, tidak ada will, tidak ada are, do, does, did, had, ataupun has, ataupun have. Jadi, kita harus mengidentify kata kerjanya. Di sini, kata kerjanya itu adalah told. Dan seperti yang kita ketahui, told itu merupakan kata kerja kedua dari tell, yang berarti mengatakan. Jadi, seperti yang kita sudah pelajari, apabila sebuah kalimat menggunakan kata kerja kedua, maka kalimat tersebut merupakan contoh kalimat dari simple past tense. Dan untuk kalimat simple past tense, kita menggunakan did untuk semua subjek, baik itu he, she, he, it, I, you, we, they. Semuanya menggunakan did. Jadi, jawaban untuk contoh kalimatnya nomor 3 itu adalah didn't he? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu adalah we are a big family. Di dalam kalimat ini kita masih menemukan kembali adanya auxiliary yaitu are dan kalimatnya bersifat positif, maka kita question tag-nya harus bersifat negatif. Are agar dia menjadi negatif maka kita perlu menambahkan not. Contoh, jadi jawabannya itu adalah aren't we atau are not we. Lanjut ke kalimat yang berikutnya itu adalah we haven't do our homework. Kalimat yang ini merupakan contoh kalimat yang bersifat atau yang berbentuk negatif. Kenapa negatif? Karena di sini ada kata-kata haven't, singkatan dari have dan not. Dan kita menggunakan rumus kebalikannya. Apabila statementnya atau kalimatnya berbentuk negatif, maka question tag-nya itu harus berbentuk positif. Haven't, dan di sini juga menggunakan adanya auxiliary have. Jadi cara mengubahnya ke dalam bentuk positif adalah dengan cara hanya menghilangkan not-nya saja. Jadi jawabannya itu adalah have we. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. She likes a flower. Di dalam kalimat ini kita juga tidak menemukan adanya auxiliary. Namun kita tetap masih bisa mengidentify dari kata kerjanya.
Di sini ada ditambahkan s setelah subjek. Itu menandakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat simple present. Dan untuk kalimat simple present, apabila subjeknya she, maka kita menggunakan does. Dan kalimat ini berbentuk positif, maka question tag-nya harus negatif. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah doesn't she? Dan kalimat yang terakhir itu ada they don't want to drink a little water. Di kalimat yang terakhir ini juga merupakan contoh kalimat yang bersifat negatif karena ada kata-kata don't, singkatan dari do not. Dan kita ingat lagi, apabila kalimatnya bersifat negatif, maka question tag-nya itu harus bersifat positif. Dan cara merubah yang negatif menjadi positif itu hanya kita menghilangkan not-nya. Jadi jawabannya adalah do they? Baik anak-anak soleh dan soleha, kita sudah membahas tentang apa itu question tag, apa fungsinya, tentang auxiliary verb. Kita juga sudah mempelajari tentang formula dan juga kita sudah masuk ke dalam contoh soal. Ada yang soal dalam bentuk positif dan juga dalam bentuk negatif. And if you find any problem in understanding this material, you are allowed to contact me. You are allowed to ask me about anything about this material. And now, as I promised at the beginning of this video, I have prepared a bonus in this section. The bonus is I have one question, and if you can answer the question, please do not raise your hand because I cannot see it. If you know the answer and if you want to answer the question, you just need to contact me on 0852-7848-6985. This question is only for 30 fastest student. Hanya untuk 30 orang pertama yang tercepat yang bisa menjawab soal dari Ustazah. Jadi pastikan after watching this video, you contact me on 0852-7848-6985. And the question is, listen carefully. Indonesia produces 1,000 masks a day. So the question tag is, I will repeat, Indonesia produces 1,000 masks a day. So the question tag is, and remember, this question is only for 30 fastest students, hanya untuk 30 santri tercepat yang menghubungi Ustazah. And you will get a bonus and you will get a special point for this semester. So, just take it faster. And that's all for today. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.